selamat siang Mama and Papa yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Maimona. Saya adalah seorang terapis wicara yang sudah praktek kurang lebih sekitar 8 tahun. Saya juga memiliki satu putra yang saat ini berusia 2 tahun. Terima kasih Mama Siti atas waktunya. Mama Siti, ada titipan pertanyaan dari beberapa orang tua. Yang pertama adalah bagaimana Mama Siti yang sebagai terapis wicara dan juga sebagai nyumam, apakah ada kendala dalam mengajarkan bahasa dan bicara pada anak? Tentu ada ya, karena apa yang kita harapkan itu kadang berbeda dengan realita yang kita hadapi. Kesulitan yang saya hadapi sebagai terapis bicara itu salah satunya adalah rentang fokus anak. Karena anak satu dengan anak yang lainnya itu memiliki fokus yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya, situasi hati anak yang tidak terprediksi. Lalu, materi yang sudah kita siapkan ternyata anak tidak menyukainya. Selain itu, anak mudah bosan dengan apa yang kita berikan. Nah, untuk sebagai seorang ibu, kesulitan yang saya hadapi itu lebih ke ego ataupun kontrol emosi saya, karena menghadapi anak sendiri dengan anak orang lain itu sungguhlah berbeda. Contohnya, ketika saya belajar dengan anak saya, itu saya akan lebih ingin membantu anak saya, padahal anak saya tidak membutuhkan bantuan, sehingga saya tidak bisa memberikan penilaian yang objektif seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah metode yang diajarkan untuk anak Mama sama dengan yang diberikan ke klien Mama? Tanpa saya sadari, sama. Contohnya yaitu saya ada metode yang disebut dengan self-talk, parallel talk. Nah, metode itu saya rasa sangat cocok digunakan untuk anak usia di bawah 2 tahun. Karena di dalam metode itu mengajarkan bagaimana cara kita berkomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah tips dan trik untuk mengajarkan bahasa dan bicara di rumah Mama. Untuk tips dan triknya sendiri dari saya pribadi adalah 1. Harus memiliki jadwal yang teratur. Nah, jadi Mams harus membuat jadwal dari hari misalnya Senin sampai Jumat jam berapa disesuaikan dengan jam itu tuh anak Mams itu dalam kondisi yang sungguh baik gitu. Dengan mood yang baik, sudah makan, cukup tidur. Jadi bisa dinilai sendiri satu keluarga dengan keluarga yang lain itu berbeda. Yang kedua, memiliki materi dan bahan tidak cuma satu. Nah, Mam, di sini saya tekankan ya, ketika kita menstimulasi anak, itu ada beberapa aspek. Ada 5 aspek, tidak hanya bahasa. Ada aspek motorik halus, motorik kasar, sosial kemandirian, dan kognitif. Nah, dalam satu hari itu, Mam harus memiliki materi salah satu atau salah dua di antara 5 aspek perkembangan, sehingga ketika anak tidak berminat dengan materi yang sudah kita berikan, Mams punya nih materi cadangan. Lalu selanjutnya adalah sesuaikan cara belajar kita dengan karakter yang dimiliki anak kita. Ada anak yang menyukai belajar itu duduk tenang di meja. Ada juga anak yang sukanya belajar itu di luar, Mam, lari-larian, bereksplorasi. Jadi bukan anak kita yang nggak mau belajar nih, tetapi bisa jadi cara belajar kita dan penyampaian kita dengan satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Lakukan secara konsisten. Jangan mudah menyerah ya, Mams, karena percobaan yang pertama bisa saja gagal. Selanjutnya bisa saja tidak berminat. Yang ketiga, mungkin saja anak sudah cranky terlebih dahulu. Tapi ingat, ketika Mams sudah konsisten, jadwal sudah ada, dilakukan terus-menerus, lama-lama anak tahu, oh, jam segini itu saatnya aku bermain ataupun belajar bersama mama atau pengasuh dengan materi yang sudah ada, seperti itu. Nah, Mams, untuk mama-mama yang bekerja seperti saya sarankan, saya juga akan memberikan sedikit tips. Luangkan waktu 10 minimal ya, Mams, 10-15 menit untuk kita mempunyai waktu yang berkualitas dengan anak. Ingat ya, Mams, berkualitas, bukan tentang berapa lamanya, tetapi berapa dalamnya atau berapa nilai dari kegiatan yang kita lakukan.
Nah, salah satu contohnya adalah memeluk anak saat anak akan tidur. Kita berbicara dari hati ke hati, menanyakan apa perasaan dia hari ini, cari kontak matanya. Itu sudah merupakan suatu hal yang sangat berarti bagi anak. Lebih baik sedikit tetapi sering kita lakukan sehari-hari sehingga anak akan menunggu waktu itu daripada seharian kita ada di rumah bersama anak tapi tidak bermakna. Seperti itu. Terima kasih, Mams.